perlindungan-Mu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan-Mu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kasih yang mampu melangkah
Berita Jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat Minggu 31 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu 1. Ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 8.00 WIB. 2. Ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 8.00 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat, termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah Minggu model 1 versi pandemi COVID-19 sekaligus perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat Maranatha Bontok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube GKE Maranatha dan Radio Batuah FM 103,1 MHz. 2. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik Facebook Majelis Jemaat GKE Maranatha Bontok dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi sekretariat Majelis Pekerja Harian Jemaat Maranatha Bontok. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan untuk mengambil saat ibadah Minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah Minggu atau Hari Raya Gereja, amplop persembahan HUT pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah Minggu. Kolekte ibadah Minggu atau Hari Raya Gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penatua diakon bendara lingkungan masing-masing. 3. Berita tambahan disesuaikan. 1. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan Majelis Pekerja Harian MPH Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. 2. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja dan atau pelayanan ibadah lainnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. 3. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Seksi Pelayanan Bapak dan Pendeta Pelayanan oleh Ibu Pendeta Agus Nopi Etiance STH. Liturgus oleh Bapak Penatua Yosersun M. Egan SPD. Demikian berita jemaat untuk kita kalian Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
dalam ibadah Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, bait yang pertama dan yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Sidang Jumat sekalian, kita sambut potum dan salam tadi dengan memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 10, bait pertama hingga baitnya yang kedua, dari Kungkungan Malam Gelap.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Mari kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dengan judul perikop, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 281, baitnya yang pertama. Segala benua dan langit penuh. Dengan bunyi
karena kuasa-Mu. Aku bisa di sini karena cinta-Mu. Hidup takkan berarti bila tanpa-Mu. Jangan tinggalkan aku berjalan sendiri. Ku tahu Engkau ada setiap hariku. Ku tahu Engkau mendengar setiap doaku. Aturlah langkah hidupku dengan rencana-Mu. Jangan biarkan aku berjalan sendiri. Engkaulah Yesus, Engkau penebusku, penolong yang setia sepanjang hidupku. Engkau Allahku di atas segalanya. Hanyalah Engkau jaminan hidupku. Engkau ada setiap hariku. Ku tahu Engkau mendengar setiap doaku. Aturlah langkah hidupku dengan rencana-Mu. Jangan biarkan aku berjalan sendiri. Engkaulah Yesus, Engkau penebusku, penolong yang setia sepanjang hidupku. Engkau Allahku di atas segalanya. Hanyalah Engkau jaminan hidupku. Engkaulah Yesus, Tuhanku, Engkau penebusku, penolong yang setia sepanjang hidupku. Engkau Allahku, di atas segalanya. Selama-lamanya hanyalah Engkau jaminan hidupku. Hanyalah Engkau. Jaminan hidupku. Pelayanan firman Tuhan.
Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama hari ini, 31 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus. Atas kesempatan kami boleh beribadah bersama. Bagian firman Tuhan akan kami baca, akan kami renungkan. Kami memohon Roh Kudus bekerja, memberi hikmat bagi kami. Sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi boleh melakukannya di dalam kehidupan kami selanjutnya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hukum yang terutama atau hukum kasih, kesimpulan dari Taurat Allah, memang yang paling familiar yang terdapat dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Dan hari ini kita mau melihat hukum kasih, hukum terutama, kesimpulan Taurat Allah yang terdapat dalam Markus 12 ayat 28 sampai 34. Dan di dalam bagian nas ini, hal ini muncul ketika seorang ahli Taurat datang kepada Yesus setelah dia mendengar perbincangan orang-orang Saduki dengan Yesus. Dalam perikop sebelumnya, Markus 12 ayat 18 sampai 27, di mana orang-orang Saduki ini bersoal jawab tentang kebangkitan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat
bagaimana yang disampaikan oleh ahli Taurat dalam bagian nas ini. Sangat jauh berbeda kalau sering kita baca dalam cerita-cerita yang lain. Biasanya ahli Taurat ini selalu bertentangan dengan Yesus. Menyampaikan sesuatu untuk menjebak Yesus. Menyampaikan sesuatu supaya Yesus disalahkan. Namun ketika berbicara tentang hukum yang terutama, seorang ahli Taurat ini tidak bertentangan dengan Yesus, tetapi dia mengiyakan apa yang disampaikan oleh Yesus ketika ia mempertanyakan hukum manakah yang paling utama. Kalimat terakhir ayat 28. Jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus kemudian mengutip dari Taurat. Ketika Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat yang mempertanyakan hukum manakah yang paling utama. Jadi kalau kita membuka Alkitab tertulis, bukan Alkitab di dalam HP, kita akan melihat pada bagian catatan kaki, bagian-bagian mana saja yang dikutip oleh Yesus sesuai dengan bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Misalnya dalam ayat 29 dan 30, itu dikutip Yesus dari Ulangan 6, ayat 4 sampai 5. Ayat 31, Yesus mengutip dari Imamat 19 ayat 18. Ayat 32, Yesus mengutip dari Ulangan 4 ayat 35. Ayat 33 dikutip dari Hosea 6 ayat 6. Dan hal ini disampaikan oleh Yesus untuk menjawab dengan tegas. Karena Yesus tahu bagi orang Yahudi, hukum Taurat, mengasihi Allah dan mengasihi manusia, itu adalah hukum yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Dan tentunya hal itu yang kemudian membuat ahli Taurat ini mengatakan ayat 32, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, dan seterusnya. Jemaat terkasih dalam Tuhan, ketika membandingkan dengan Matius 22 ayat 34 sampai 40, ada satu hal yang agak berbeda dengan yang disampaikan dalam Markus 12 ayat 28 sampai 34 ini. Bagian segenap kekuatanmu. Tetapi walaupun demikian, yang pasti adalah yang terkandung dari apa yang disampaikan ini tidaklah jauh berbeda. Bagaimana perintah utama, hukum yang terutama bagi orang-orang Yahudi pada saat itu adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap keberadaan hidupnya sebagai manusia. Jadi bukan hanya sebatas hatinya, tidak hanya sebatas akal budinya saja, tidak hanya sebatas jiwanya saja, kekuatannya saja, tetapi seantero bagian dirinya, hatinya, jiwanya, akal budinya, dan kekuatannya. Dan yang sama sejalan dengan itu adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Karena tentu tidak mungkin mengatakan mengasihi Allah tetapi dia membenci manusia, atau mengatakan mengasihi sesama manusia tetapi dia tidak memberlakukan kehendak Allah. Tentunya dua hal ini sama penting yang harus sejalan. Dan inilah perintah hukum yang sangat penting dan terutama dalam kehidupan orang Yahudi saat itu. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga mengatakan hal yang sebelumnya tidak pernah ia sampaikan kepada ahli Taurat. Ketika ahli Taurat ini menyetujui apa yang menjadi jawaban Yesus, Yesus melihat bahwa orang ini bijaksana. Bahkan dia katakan bahwa orang ini, ahli Taurat ini,
tidak jauh dari kerajaan Allah. Tetapi kalau berbicara tentang tidak jauh, berarti belum masuk dalam kerajaan Allah, dekat. Dan itu artinya adalah bahwa orang ini bijaksana, ahli Taurat ini bijaksana, dia tahu, karena memang dia adalah ahli Taurat, dia pasti tahu tentang isi dari Taurat itu. Tetapi hal lain mengapa Yesus katakan tidak jauh dari kerajaan Allah, karena memang kebanyakan para ahli Taurat ini hebat, luar biasa, mengerti, tahu, hafal secara teoritis. Namun seringkali mereka mengabaikan. Contohnya, mengabaikan orang yang termarginalisasi, mengabaikan para janda dan anak, dan banyak hal lain yang sebenarnya tidak sejalan dengan pengetahuan mereka yang banyak tentang Taurat itu. Dan itu tersirat ketika ia katakan bahwa engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, belum masuk dalam kerajaan Allah. Dia hanya sebatas tahu, mengerti, tetapi belum sepenuhnya mampu melakukan itu semua. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melewati bagian firman Tuhan ini, kita mau melihat apa yang disampaikan oleh Yesus kepada ahli Taurat ini, bahwa bagian firman Tuhan ini tidak hanya relevan bagi mereka sebagai orang-orang Yahudi pada saat itu, tetapi bagi kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen di masa kini. Bagaimana Yesus sudah menyimpulkan isi dari Taurat yang sangat banyak sekali dengan dua hal yang sangat penting. Bagaimana mengasihi Allah dengan segenap keberadaan hidup, hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan juga di saat yang sama bagaimana kasih kita kepada Allah direlevansikan pula dalam kehidupan kita mengasihi sesama manusia tanpa pandang bulu. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya bagian firman Tuhan ini juga menjadi bagian bagaimana kita memperbarui diri kita. Karena memang tidak ada kita manusia yang bisa dengan sempurna memberlakukan kehendak Tuhan. Bisa jadi di satu sisi yang bekerja hanya hati kita, bisa jadi hanya akal budi kita, tetapi tidak keseluruhan hidup kita. Bisa jadi kita mengakui kita mengasihi Tuhan, tetapi di lubuk hati yang terdalam kita masih punya dendam dengan orang lain. Kita benci dengan orang lain, kita iri dengan orang lain, kita merugikan orang lain, dan seterusnya. Dan hari ini 31 Oktober 2021, perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE. Dikaitkan dengan bagian firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan ini menjadi pembaruan, mengubah, membarui, mereformasi hidup dan kehidupan kita menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar mengasihi dengan kata-kata, tetapi bagaimana mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidup kita secara total, tidak setengah hati, tidak setengah-setengah, tetapi total. Dan itu tidak mudah. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, itu sangat-sangat tidak mudah. Jemaat terkasih, hanya Tuhan yang mampu mengubah, membarui, mereformasi secara utuh hidup dan kehidupan kita. Berbicara tentang reformasi gereja, kita tentu masih mengingat ada banyak beberapa tokoh gereja, bapak-bapak gereja, salah satunya Martin Luther, yang sudah memiliki andil besar dalam rangka reformasi gereja. Saya tidak menyampaikan banyak tentang runtutan tahun dan seterusnya, tetapi ada beberapa hal yang sangat penting yang patut kita renungkan bersama berkaitan dengan reformasi gereja ini. Ada
5 pilar yang dihasilkan dari reformasi gereja beberapa ratus tahun yang lalu. Hasil dari suara hati para bapak-bapak gereja yang disampaikan, dan itu harapannya juga akan tetap terus menjadi bagian perjalanan kehidupan kita sebagai gereja yang hidup, dan sebagai bagian dari perjalanan kehidupan gereja sebagai sebuah organisasi yang akan tetap terus diperbaharui di dalam Tuhan. Yang pertama, sola gratia, hanya anugerah. Kita percaya sebagai orang Kristen bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hasil karena kerja keras kita sebagai manusia, bukan karena prestasi iman kita, hanya karena anugerah Allah. Yang kedua, sola fide, hanya iman, hanya melalui iman kepada Kristus. Iman yang hidup, bukan hanya sekedar sebagai pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh dan dikuatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, sola scriptura, hanya Alkitab. Jadi Alkitab menjadi satu-satunya buku sebagai tolak ukur utama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Bukan berarti buku-buku bacaan yang lain yang bisa menjadi referensi bagi kita sebagai perenungan, tetapi yang pasti adalah semuanya tetap berlandaskan pada Alkitab sebagai firman Tuhan. Yang keempat, sola Christus, hanya Kristus. Kristus Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah perantara, dialah imam besar yang sudah menjadi perantara pemulihan, memperdamaikan manusia dengan Allah. Bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang kelima, soli deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Hidup dan kehidupan kita melewati diri kita, apapun talenta yang ada pada kita, itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, bukan untuk kepujian kita sebagai manusia. Nah, dari 5 hal penting bagian hasil dari reformasi gereja beberapa ratus tahun yang lalu, saya kaitkan juga bahwa hari ini adalah hari Bapak GKE. Kita bersyukur apa yang sudah disuarakan oleh bapak-bapak gereja beberapa ratus tahun yang lalu, sehingga kemudian ada banyak hal yang direformasi dalam tubuh gereja. Itu harapannya juga secara khusus bagi bapak-bapak GKE yang merayakan hari Bapak GKE di tahun ini. Bagian firman Tuhan hari ini dan 5 pilar hasil dari reformasi beberapa ratus tahun yang lalu, itu juga boleh menjadi perenungan dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak-bapak sekalian boleh menjadi bapak-bapak yang takut akan Tuhan, menjadi teladan, menjadi ayah, suami, menjadi siapapun bapak-bapak sekalian dalam tugas tanggung jawab masing-masing, dan tentunya dalam tugas panggilan sebagai umat Tuhan, boleh menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan secara umum bagi semua kita sebagai umat Tuhan, siapapun kita, berapapun usia kita, apapun tugas dan tanggung jawab kita, kita kembali kepada firman Tuhan, kita kembali kepada apa yang Tuhan mau melewati hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dunia akan tetap terus berubah oleh banyak hal, tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari firman Tuhan, tidak ada yang berubah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalaupun dalam perubahan hidup di dunia ini
kita harus beradaptasi dengan banyak hal, karena tidak ada yang stagnan. Tapi biarlah bukan berubah meninggalkan Tuhan, bukan berubah menjadi seseorang yang tidak lagi mau melakukan kehendak Tuhan, tetapi berubah menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin lebih bijaksana, sehingga Tuhan Yesus tidak katakan Anda, saudara, bapak, ibu, dan seterusnya tidak jauh dari kerajaan Allah, tetapi kita mau bahwa kita masuk dalam kerajaan Allah karena kemurahannya. Selamat hari Minggu, selamat hari Reformasi Gereja, dan hari Bapak GKE. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebelum doa syafaat, kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh seksi pelayanan Bapak Jemaat GKE Maranatha dengan judul lagu Tuhan Sungguh Baik. Disilakan. Terpujilah Yesus.
kuasanya kekal dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan atas kebaikannya. Terpujilah Yesus karena kuasanya kekal dan selama-lamanya. Kekal dan selama-lamanya. Kekal dan selama-lamanya. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena melewati bagian firman Tuhan, kami boleh merenungkan banyak hal. Di hari ini perayaan Hari Reformasi dan juga Hari Bapak GKE. Bagian firman Tuhan tidak hanya ditujukan secara khusus untuk semua Bapak GKE, tetapi juga seluruh umat Tuhan. Ada banyak hal yang berubah di dunia ini. Kami pun mengalami perubahan. Tetapi kami mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Engkau yang akan tetap terus merubah, mereformasi, membarui hati dan seluruh kehidupan kami. Sehingga kami akan tetap terus menjadi pengikut-Mu yang setia, yang mampu memberlakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, bahkan kekuatan kami, sepenuh hati, secara total, tidak setengah-setengah. Dan kami juga mampu memberlakukan hal yang tidak kalah penting dari itu, sebagai wujud kasih kami kepada Allah, yakni dengan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami sadar bahwa itu tidak mudah. Karena itu, kami memohon pertolongan Tuhan untuk memberlakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu ada banyak sekali tantangannya. Karena bisa jadi kami mengakui, mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi di lubuk hati kami yang terdalam ada dendam, ada amarah terhadap orang lain, ada kebencian terhadap orang lain. Karena tentu tidak mungkin kami mengatakan mengasihi Tuhan Allah, tetapi di saat yang sama kami membenci orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan, baharui hati dan hidup kami. Karena kami tidak mampu sepenuhnya untuk melakukan itu, karena kami lemah dan terbatas. Karena itu sekali lagi kami semua memohon Tuhan yang mengubah, Tuhan yang membaharui hati dan hidup kami, sehingga kehidupan kami benar-benar mempermuliakan nama Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, yang mencerminkan sungguh besar kasih Allah, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, karena Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa pengasih dalam Yesus Kristus, berkati semua warga jemaat Tuhan. Untuk semua bapak-bapak GKE yang hari ini merayakan Hari Bapak GKE. Kami yakin dan percaya semua bapak-bapak GKE tetap terus diberkati oleh Tuhan. Bisa menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Memberlakukan firman Tuhan sebagai pedoman utama. Menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam tugas tanggung jawab lainnya, tetap memberlakukan firman Tuhan sebagai pedoman utama. Berkati pasangan hidup, berkati anak-anak, berkati semua orang-orang terkasih. Kami yakin dan percaya
kasih setia, kemurahan dan berkat Tuhan akan Tuhan curahkan. Bapa pengasih di dalam Yesus Kristus, dalam rangka hari reformasi gereja, kami yakin dan percaya Tuhan yang bekerja di atas segala-galanya. Biarlah gereja, semua gereja, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, boleh menjadi gereja yang tetap hidup berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Dan itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Berkati jemaat Tuhan yang bersyukur atas pertambahan usia, baik itu kelahiran ataupun pernikahan. Biarlah senantiasa bersyukur dalam nama Tuhan. Diberkati dalam hidup, dalam tanggung jawab, dalam rencana. Berkati jemaatmu yang berbeban berat, menghadapi persoalan pergumulan dalam kehidupan. Tuhan berkenan menopang, menguatkan, memberikan jalan keluar, memberikan kepulihan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, pemimpin bangsa kami. Tuhan topang, Tuhan berkati, sehingga mulai bekerja untuk kepentingan banyak orang. Bapa pengasih di dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan seantero kehidupan kami, rencana harapan masa depan kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat 8. 1 Tawarik 29 ayat 17a. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 106, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Hidup dalam sukacita. Dalam sukacita limpah ruah dan penuh, Roh penghibur sudah datang tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hati
ajaiblah dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Bagai sinar sang mentari, bagai angin yang kencang, telah tercurah roh ilahi dari surga yang cerah. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam sukacita limpah ruah dan penuh, Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Hidup baru, kesenangan sudah di